Bawasan aku pulang, jangan sembunyikan dalam istana, bawa dia kembali. Apa itu Kamisan? Aksi Kamisan merupakan sebuah aksi yang dilakukan setiap hari Kamis di depan Istana Negara. Aksi ini dilakukan oleh keluarga dari korban pelanggaran HAM di Indonesia. Aksi ini pertama kali dimulai pada tanggal 18 Januari 2007. Pada awalnya, perjuangan ini dilakukan oleh masing-masing keluarga korban sesuai dengan kasus pelanggaran yang terjadi. Ada berbagai kelompok seperti keluarga korban orang hilang, keluarga korban Semanggi, keluarga korban Munir, keluarga korban Trisakti, dan lain-lain. Struktur dari gerakan Kamisan ini bersifat cair. Kondisi ini memungkinkan untuk semua pihak terlibat dalam berbagai kegiatan untuk menghindari segala jenis kepemilikan individu atau kelompok. Hal ini disebabkan karena Kamisan ialah tindakan yang diambil bersama untuk menuntut keadilan. Sasaran dari aksi Kamisan ini adalah 4 lembaga yang paling bertanggung jawab dalam penanganan kasus pelanggaran HAM, yaitu Presiden sebagai penerbit regulasi bernama Keputusan Presiden atau biasa disebut dengan Kepres, DPR sebagai instansi yang merumuskan surat rekomendasi kepada Presiden, kemudian Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai lembaga penyidik. Namun, yang menjadi sorotan dari para korban pelanggaran HAM pada aksi Kamisan ialah Presiden, dengan pertimbangan yang mengacu pada substansi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, di mana Presiden memegang peran sebagai pembuat keputusan utama dalam pembentukan pengadilan ad hoc maupun Kepres yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Tokoh di balik aksi Kamisan. 3 keluarga korban pelanggaran HAM berat menjadi pelaku atau inisiator aksi Kamisan. Mereka juga tergabung dalam posisi sebagai Presidium JSKK atau Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan. Tokoh yang pertama yaitu Maria Katerina Sumarsih. Beliau adalah ibu dari Bernardinus Realino Norma Irmawan atau biasa dipanggil dengan Wawan, mahasiswa Universitas Atmajaya yang tewas saat peristiwa Semanggi I. Selama bertahun-tahun, Sumarsih berjuang bersama suami, Arif Priyadi, dan para orang tua korban lainnya menuntut keadilan atas kematian putranya. Tokoh yang kedua yaitu Suciwati Munir. Beliau adalah mendiang istri penggiat HAM Munir Said Tholib. Beliau menuntut keadilan atas kematian suaminya. Tokoh yang ketiga yaitu Bejo Untung, seorang laki-laki yang saat ini sudah tidak muda lagi. Ia merupakan korban langsung dari tragedi 65. Walau sudah lama berlalu, ia tetap giat menyemarakkan perjuangan dan menuntut keadilan atas tragedi yang terjadi 50 tahun silam. Simbol aksi Kamisan. Warna hitam sebagai simbol dalam aksi tersebut sebagai lambang keteguhan duka cita mereka yang berubah menjadi cinta kasih pada korban dan sesama. Payung sebagai lambang perlindungan dan keteguhan iman, dan Istana Presiden sebagai lambang kekuasaan. Aksi payung hitam atau Black Umbrella Protest adalah penggunaan simbol-simbol dalam protes aksi Kamisan itu sendiri. Diam dan berdiri adalah pilihan. Diam tidaklah berarti telah kehilangan hak sebagai warga negara. Berdiri melambangkan bahwa korban atau keluarga korban HAM yang tetap mampu berdiri untuk menunjukkan hak mereka sebagai warga negara. Sadar bahwa hak itu tidak gratis dan bisa didapat. Terlebih ketika pemerintah tidak peduli. Diam juga menunjukkan bahwa kita bukan perusuh,
bukan warga negara yang susah diatur, juga bukan warga negara yang membuat bising telinga, tetapi tetap menuntut pemerintah untuk tidak diam.